dia mau berusaha di bidang peternakan kambing itu harus istilahnya itu punya ilmu. Tidak boleh kita berusaha tanpa ilmu, terus nanti tersesat, menyengsarakan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini saya sekarang sedang bersama Mas Yanto di Purworejo yang punya kandang Lurisai Farm, tepatnya di Desa Kebon Agung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, ini kita datang ke sini dan alhamdulillah setelah sekian lama kita rencanakan untuk datang, nah alhamdulillah hari ini kita bisa sowan ke tempatnya Mas Yanto Lurisai, dan ini menjadi kesempatan saya nanti untuk belajar bagaimana beternak kambing yang benar, bagaimana beternak kambing dengan ilmu. Ini yang selalu dipesankan oleh Mas Yanto kepada kita semuanya. Nah, selamat siang Mas Yanto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, syukurlah. Mas Yanto, ada 4 hal sebetulnya yang ingin saya ketahui. Pertama, mengapa Mas Yanto ini memiliki atau memilih usaha ternak kambing. Kemudian yang kedua, secara ekonomi itu hitung-hitungannya seperti apa sih? Ini banyak teman-teman yang sebetulnya pada pengen tahu juga. Kemudian yang ketiga, tips-tips untuk bisa beternak dengan baik dan sukses itu seperti apa. Dan yang keempat, sebetulnya bagaimana mengembangkan satu komunitas ternak, misalkan dalam satu desa yang kira-kira bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kira-kira 4 itulah yang pengen saya ketahui. Dan ini sebelumnya atas waktunya saya sampaikan terima kasih pada Mas Yanto. Jadi dulu kenapa saya memilih ternak kambing ini, karena sebenarnya kalau awal dulu itu ya nggak sengaja. Jadi karena di Purworejo ini dulu kan sampai sekarang lah masih terkenal kambing Kaligesing kan Pak. Kambing Etawa itu. Suatu saat saya itu main ke daerah Kaligesing itu Pak. Jadi saya melihat potensi masyarakat di situ kok pada ternak kambing gitu. Akhirnya saya beberapa kali ke sana Pak. Akhirnya semakin apa ya? Saya semakin kepingin tahu gitu loh tentang kambing itu seperti apa. Kenapa orang satu kecamatan di Kaligesing itu kok bisa hidup dengan memelihara kambing. Nah, akhirnya kita sering ke sana, kita belajar, kita istilahnya ngobrol dengan para peternak di sana. Itu kadang sampai rumah saya analisa gitu kan. Dan suatu saat akhirnya saya punya hitungan bahwa sebenarnya ternak kambing ini bisa loh untuk mata pencarian. Tidak hanya sambilan gitu Pak kan, tidak hanya kalau orang awam kan ternak kambing itu hanya sambilan ya, memelihara 10 ekor ke bawah lah. Tapi setelah saya hitung-hitung itu ternyata kita bisa kok dengan jumlah tertentu, dengan jenis tertentu itu kita bisa dengan jenis Etawa ini umpamanya. Saya dulu punya anggapan bahwa kita memelihara 20 ekor itu cukup untuk hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari satu rumah tangga itu bisa. Karena interval kambing beranak itu kan hanya hamil 5 bulan, menyusui 4 bulan, habis itu anaknya bisa lepas sampai bisa dijual. Nah kalau dulu waktu 2006 itu kan di angka sekitar 1 jutaan sampai 2 juta lah. Kalau yang baik 1 juta, 2 juta, yang kurang baik ya lepas sampai. Lah untuk 2 juta atau 1 juta ini kan waktu itu masa itu kan cukup Pak untuk memenuhi kebutuhan orang hidup di desa itu seperti saya kan cukup. Nah itu saya tergerak, berarti kita bisa hidup dengan pemelihara kambing itu harusnya bisa. Nah akhirnya saya coba, saya sendirilah sebagai nanti model percontohannya saya coba di rumah. Terus saya ternak waktu itu karena kambing saya itu mulai hanya dengan 2 ekor, ya kita memelihara kambing itu sembari kita bekerja. Nah, paruh waktu lah istilahnya kalau zaman sekarang. Jadi saya kadang ada ngojek, kadang ada istilahnya nyupir dan lain sebagainya lah. Yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya per hari itu tanpa saya menjual kambing dulu. Karena saya kepengen 2 ekor ini menjadi 20 ekor. Dan setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu terjadi. Kambing saya 20 ekor. Makanya di mana-mana kalau orang lalu bertanya, kalau kita miara kambing nggak dijual, terus kita nanti mau makan pakai apa, mau hidup dengan, nah kita bekerja Pak. Kadang saya malam aja narik ojek, kadang siang kita ngarit
supaya kita bisa memelihara kambing dan kita bisa juga bekerja, kita harus punya pakan simpan. Istilahnya kita tabungan pakan harus ada. Nah, dikala kita nggak bekerja, kita nyari pakan, kita simpan dalam drum, namanya silase kalau sekarang itu. Untuk suatu saat kita nanti bekerja, kita tinggal pulang, kasih makan, kerja lagi bisa. Lah pola itu terus aku. Lah akhirnya justru setelah berjalan waktu tuh kira-kira 5 tahun itu, saya justru dulu pernah istilahnya kenal dengan seorang pemuka agama di daerah sini, dan beliau malah justru mengatakan ke saya, inilah Pak Ento, harta terbaik kaum muslim itu adalah kambing. Jadi Pak Ento udah bener, dan itu janji Gusti Allah ya ke kita. Masa kita dijanjikan Gusti Allah nggak percaya? Kita dijanji bupati aja kita percaya kan. Besok di sini mau diaspal gitu kan, kita sangat percaya. Ini Gusti Allah yang janji. Harta terbaik itu berarti apapun yang ada di dalam kambing itu adalah baik buat manusia. Gitu loh. Entah keberkahannya, entah dagingnya, entah susunya. Ini di musim corona ini aja sudah terbukti. Begitu ada corona, orang berbondong-bondong beli susu kambing yang dianggap bisa menyembuhkan atau menangkal daripada penyakit corona. Dan ini terbukti. Waktu kemarin itu kita sampai bingung untuk mencukupi kebutuhan susu itu. Dan harta terbaik bagi kaum muslim yang dipelihara di atas bukit di mana turunnya air hujan. Lah mungkin itu nanti dermaji nih yang bisa diterjemahkan. Ya kan? Jadi dari situ kita memang apa istilahnya akhirnya saya justru lebih yakin lagi. Terus dia bilang lagi, semua nabi zaman dahulu pun memelihara kambing. Lah, sekarang kalau saya sendiri itu sebagai kaum muslim, terus kita sudah ada istilahnya itu sunnah nabi yang sebegitu dahsyatnya itu, dan kita tahu dan kita yakin bahwa di dalam sunnah itu pasti ada kejayaan. Dari situ tuh mulai saya gali lebih dalam lagi tentang dunia kambing. Dan sebanyak orang yang bertanya, kalau miara kambing itu harus berapa ekor, terus pakannya berapa, harus mau dihitung gitu loh Pak, pakai kalkulator itu enggak bisa. Nggak bisa ya. Karena di dalam kalkulator itu nggak ada touchscreen-nya atau keypad yang berbunyi berkah itu nggak ada. Oh gitu. Keberkahan itu nggak ada. Lah, sedangkan kambing ini janji Gusti Allah itu adalah di dalam kambing itu ada keberkahan. Nah, memang mungkin kalau di tingkat akademisi ada Pak hitungan seperti itu. Kalau saya kan memang bukan berangkat dari ilmu akademisi, saya kan memang benar-benar pure peternak. Jadi saya tidak pandai berhitung. Nah, akhirnya kita menghitungnya bahwa kita bekerja, kita memelihara kambing dengan keikhlasan, dan kita istilahnya sunatullohnya sudah seperti itu, ya kita kerjakan aja. Yang penting kambing satu beranak dua itu untung. Itu aja. Secara bodohnya gitu aja. Terus nanti kita juga mendapatkan pengetahuan dari peternak lain atau dari akademisi yang kita pernah sharing itu bahwa pakan itu harus seperti apa, cara memelihara seperti apa. Nah ini baru kita tingkatkan. Saya sendiri itu istilahnya mengupgrade diri saya sendiri untuk tahu lebih dalam tentang dunia kambing. Nah akhirnya kita belajar kemana ya. Makanya sekarang saya bilang kalau kita ternak kambing di pedesaan itu adalah salah satu bentuk usaha yang paling cocok dan real yang bisa dilakukan penduduk desa itu. Yang nantinya efeknya itu bisa meningkatkan pendapatan harian kita. Kita nggak usah kerja kemana-mana, kita nggak usah istilahnya mencari pekerjaan, tapi kita membuka peluang pekerjaan di rumah dan nggak harus pergi. Kalau semua orang bisa meningkatkan hasil pendapatan dengan bekerja di rumah, otomatis nanti setiap desa yang penduduknya seperti itu akan maju. Karena income per kapitanya masih naik. Nah. Cuma kadang-kadang orang mulai awal berpikirnya ingin ternak kambing, tapi wah nanti saya repot ngerambannya dan sebagainya, lahannya sedikit dan sebagainya. Itu gimana itu Mas? Jadi gini, kalau sekarang sih lebih enak Pak, ada manajemen pakan tentang kita harus seperti apa itu sekarang sudah banyak ilmunya, tekan teknik di mana kita harus tadi simpan pakan dalam bentuk kering namanya hay atau dalam bentuk basah namanya silase. Seperti kita logikanya kita menabung duit di bank. Kalau kita pendapatan kita maunya saya sebulan pendapatan saya 10 juta.
Padahal saya hanya butuh 5 juta per bulan. Yang 5 juta kita simpen di bank. Suatu saat kalau kita mau pakai tinggal kita ambil kayak gitu. Lah pakan demikian. Kita mencari pakan di kala senggang yang banyak kita simpan. Di kala repot itu diambil untuk kita kasih makan. Lah itu nanti akan berfungsi juga di mana kelipatan usaha kita atau ternak kita sudah menjadi banyak. Ini akan sangat berfaedah. Karena kita nggak usah harus nyari ramban atau nyari ngarit tiap hari, itu nggak usah. Tapi dengan pakan simpan ini harusnya kita selaku penduduk Indonesia yang negaranya ini sekarang istilahnya banyak tumbuhan benua yang hanya kepulauan hanya 2 musim, itu kan lebih enak daripada yang kayak Australia yang 4 musim, yang ada musim gugur, musim salju. Mereka aja bisa kok. Apalagi kita yang kita itu menanam apapun di musim hujan itu tumbuh. Kita makan durian itu isinya dilempar saja tumbuh, Pak. Iya. Nah, cuman di sini kan masyarakat Indonesia kan sekarang gimana caranya menumbuhkan keinginan untuk berusaha itu. Dan yakin bahwa usaha kita yang kita lakukan ini pasti sukses. Nah, ini tugas kita, tugas saya selaku istilahnya yang sudah dahulu beternak ini sekarang mengedukasi mereka, mendampingi mereka untuk mereka berjalan sesuai on the track. Kalau dia mau berusaha di bidang peternakan kambing itu harus istilahnya itu punya ilmu. Tidak boleh kita berusaha tanpa ilmu, terus nanti tersesat, menyengsarakan itu. Makanya sekarang banyak orang berpendapat, wah kalau aku ternak kambing 20 ekor, ngaritnya kemana? Mau nyari makan kemana gitu kan? Lah itu yang perlu kita edukasi di situ, bahwa pakan kambing itu segala hijauan. Yang penting waktu musim banyak kita simpan. Nah, berarti kita nanti harus istilahnya itu apa ya? Kita itu kan banyak orang kita itu malas, Pak. Waktu banyak ramban, ambil sedikit aja dikasih. Untuk nyimpan kan harus kita nyaca, harus masuk di drum, kan dengan susah payah itu. Karena rata-rata orang kita itu malas, artinya nggak mau. Tapi dikala nanti mereka butuh, mereka bingung. Itu seperti itu, rata-rata gitu. Seperti kekurangan kita kan kalau disuruh nabung di bank atau apa kan pada nggak mau. Tapi begitu dia butuh, akhirnya bingung, katanya hutang sana, hutang sini kan. Nah itu kan menyengsarakan. Nah itu sama dengan kambing, dengan kita ternak kambing. Kalau kita nanti punya persediaan pakan yang banyak, kemarau maunya kita prediksi 4 bulan 5 bulan, yang kita simpan pakan 5 bulan. Kita susahnya di Indonesia ini kan hanya musim kemarau, Pak. Begitu musim hujan kan melimpah, Pak. Bisa lihat di sini hijau semua. Dan itu pakan kambing semua, Pak, segala daun itu. Nah, yang sering menjadi orang nggak tahu itu bahwa pakan kambing itu yang mereka tahu kan beberapa daun itu. Tapi waktu mereka mengaplikasikan, itu mereka dapat daun nangka ya nangka aja. Mau daun randu aja. Ini yang nggak benar itu. Harusnya dikombin. Jadi kambing itu perlu daun ini, daun itu supaya mereka meningkat kedoyanannya. Terus harus diberikan 3 kali sehari. Dan harus dicacah supaya nggak berantakan. Untuk era beternak kambing yang modern ini nggak boleh kandang itu kotor berantakan, nggak boleh. Kayu di mana-mana, sampah di mana-mana. Kandang harus bersih, rapi, indah dan sebagainya. Supaya apa? Kita itu nyaman untuk bekerja di situ. Kan beda, Pak. Kita bekerja di suatu kantor dengan keadaan yang bersih, ya kan? Ada tempat duduk dan sebagainya bersih semua, suasana kita enak. Coba kantor kita kumuh, bau dan sebagainya. Lah, kandang kambing itu kantor kita, Pak. Harus kita bikin seperti ya, kita jangan kalah lah dengan kantor-kantor yang bonafit. Walaupun kandang kambing ya kita bikin yang bersih, yang nyaman, yang indah. Nah itu. Nanti dengan seperti itu akhirnya nanti kita akan istilahnya semangat untuk beternak itu terus. Nah, masalah pakan itu tadi kan yang penting waktu musim hujan kita nyimpan. Waktu musim kemarau kita buka simpannya itu aja. Kalau di Dermaji kan banyak itu hijauan, kita simpan. Terus ini prospeknya ini untuk tren ke depannya itu kira-kira gimana? Kambing jenis apa ataupun pasarnya itu mau seperti apa kira-kira, Mas Yanto? Jadi kalau masalah tren kambing itu sebenarnya populasi kambing di Indonesia itu jenisnya kan macam-macam. Ya sebenarnya itu semua berpeluang lah. Kan ada yang nanti arahnya ke daging, ada arahnya ke susu, ada arahnya ke pembibitan, itu banyak. Seperti kambing Etawa itu sekarang dikejar masih pembibitannya. Nah, itu nanti ke depan tuh karena gini, kebutuhan akan kambing itu baik itu untuk bibit, baik itu untuk diperah, baik itu untuk daging, itu sangat luar biasa karena juga mengiringi
zaman juga Pak. Zaman dahulu orang, zaman saya kecil lah, orang untuk akikoh juga jarang. Sekarang hampir semua anak lahir di akikoh. Sekarang orang musim lahir raya kurban semua berduyun-duyun ingin berkorban. Kalau dulu kan satu kampung aja 2 orang, 1 orang. Sekarang rata-rata satu RT aja beberapa orang yang ikut kurban. Lah, kebutuhan semakin meningkat itu tidak diiringi dengan pertambahan jumlah populasi yang menjadikan nanti akan menjadi, bisa dikatakan walaupun tidak punah tapi penyusutannya lumayan drastis. Lah ini menjadi peluang karena rata-rata sekarang begitu hukum ekonomi itu barang langka, harga naik. Begitu harga naik, orang sekarang sudah punya ambisi. Oh, berarti saya kepengen ternak kambing karena harganya lumayan. Nah, yang pengen ternak kambing di akhir-akhir ini berarti dia butuh bibit. Nah, butuh bibit didapat dari peternak yang breeding. Gitu loh. Peternak breeding yang sekarang susu juga sudah mulai diterima masyarakat. Akhirnya ada pabrik susu butuh susu. Susunya ambil dari peternak yang milking. Nah, peternak yang milking nanti breeding juga. Tapi daging juga demikian. Semua sekarang warung sate kan nggak ada yang sepi, Pak. Semua orang sudah sanggup beli sate sekarang. Kalau dulu kan yang beli sate kan Pak Camat itu, orang-orang kaya itu. Saya aja nggak pernah beli sate. Kalau sekarang saya hampir tiap hari makan sate. Gitu loh. Makanya sekarang di Projo ini aja, satu tukang sate yang bisa dibilang laris itu Pak, paling nggak 8 atau 9 ekor per hari. Itu kalau kita hitung rumus, kalau satu hari satu aja, dia harus punya buffer stok tuh 90 ekor. Karena penggembukannya 3 bulan. 3 bulan berarti 90 hari. Nah, kalau dia yang 9 ekor atau 8 ekor, berarti kan 9 kali 90. Dia harus punya stok itu. Lah makanya itu peluang itu masih luar biasa. Dan ini janji Gusti Allah juga. Nggak mungkin kambing itu nantinya prospeknya nggak ada itu. Pasti ada. Karena kita ritual agama kurban juga pakai kambing. Nanti akikoh juga pakai kambing. Sekarang orang sudah tahu bahwa daging kambing itu bukan penyebab kolesterol. Jadi peluang sangat luar biasa lah. Jangan, nggak usah ragu. Terus untuk skala ini kalau kayak di Dermaji ini kan banyak kan sambilan ya. Ya. Biar itu menjadi satu industri itu apakah ada hitungannya minimal berapa atau bagaimana itu? Oh ya, jadi nanti kalau di tingkat masyarakat di Desa Dermaji itu bisa nanti kita paling enggak 1 kakak itu memelihara di atas 20 ekor induk. Itu nanti untuk start awalnya seperti itu. Makanya sekarang punya 10, kejar sampai 20 dulu. Nah, kalau sudah 20 itu nanti sembari di Dermaji itu dibentuk seperti paguyubannya nanti. Tingkat desa aja. Nanti berjamaah di situ, semua kebutuhan yang nantinya harus beli, harus mengadakan kita rame-rame. Supaya ringan. Prinsip nenek moyang kita gotong royong itu kan ringan. Prinsip berjamaah yang anjuran Gusti Allah itu juga itu memeringankan. Makanya berjamaah itu kita tidak hanya waktu sholat, tapi dengan kita berternakan berjamaah, kita pun akan enteng segala sesuatunya. Baik itu nanti penjualannya, pencarian bibitnya, penyediaan pakannya, edukasinya itu dengan berjamaah itu enak. Apanya rame-rame berbondong-bondong nanti masyarakat Dermaji ke sini, monggo. Nanti kita scale up di sini lah, bahasa kerennya kan kayak gitu. Nah, itu monggo nanti luri saya memang istilahnya sudah saya sendirilah pribadi itu berjanji untuk ikut meningkatkan SDM peternak di kampung-kampung. Kalau yang di kota-kota orang-orang kaya sudah mereka sanggup untuk ikut pelatihan berbayar, Pak. Nah, yang di kampung-kampung ini orang dengan istilahnya pendapatan rendah yang mau kita scale up ini berarti dia kan ekonominya masih kurang. Nah, nanti kita adakan pelatihan istilahnya terserah mau datang ke sini atau saya ke sana monggo. Sebetulnya kita sudah punya konsep ini juga di sekolah peternak desa. Ya. Memang difasilitasi oleh pemerintah desa. Nah, itu baik. Ini untuk sementara ini memang baru pelatihan sederhana. Nah, ke depan itu pengen ada semacam ya kurikulum lah itu kayak kurikulum kalau bahasa akademisnya. Paling tidak kalau yang dasar itu yang ilmu yang perlu diketahui ini, yang lanjutan ini itu seperti itu. Itu seperti nanti kan ada berjenjang, Pak. Nanti untuk masalah pertama itu nanti kita kupas masalah pakan, Bu. Karena di ternak kambing ini yang sering orang nggak tahu itu justru menganggap kan kalau kita ternak kambing kan ada pakan, ada kandang, ada kambing. Ada tiga ini.
orang menganggap yang ternak kambing itu kalau pakan dianggap sepele. Kita nyari aja. Ini yang prinsip salah, yang diamini. Gitu. Dan dianggap ini sepele. Ini padahal pakan ini yang termahal. Dan ini yang paling susah. Ini harus diusahakan benar-benar sampai benar-benar kita istilahnya safety di sini. Kalau masalah kambing atau kandangnya ini kita tinggal beli, kalau ada uang nanti kita beli. Dan ini akan kita pelihara sampai dia beranak pinak, kadang 7 tahun, 8 tahun. Kandang kita bikin sekali dipakai 7 tahun, 8 tahun. Coba kita hitung pakan 8 tahun, Pak. Akan lebih mahal daripada kita bikin kandang dan beli kambingnya. Kita kan harus membandingkannya harus sama, Pak. Jangan pakan sehari dibandingkan kandangnya 8 tahun. Kambingnya 8 tahun, enggak bisa. 8 tahun pakan 8 tahun. Nanti kan ketemunya pasti 2 kali lipat harga kambing dan harga pakan. Nah, ini yang perlu kita berikan wawasan ke masyarakat itu. Jangan menyepelekan. Karena apa? Nanti kita itu mau lepas landasnya itu kalau pakan kita sudah benar. Karena kambing kita pelihara itu tergantung di pakan. Dengan pakan yang baik, pemberian baik, terus nutrisinya baik, itu akan membuat kambing gemuk. Kambing sehat. Kalau gemuk sehat. Kalau sehat berarti hormonalnya normal. Nanti akan ada proses birahi, ada proses beranak, menyusui, itu normal. Begitu anaknya lahir, bobot badan lahirnya dia normal. Bobot sapinya normal. Akan jadi bibit unggul. Nah, rentetannya seperti itu. Tapi kalau pakannya ini nanti kurang, nutrisinya kurang, anaknya stunting. Kalau stunting nggak bisa untuk bibit unggul. Itu aja. Sebab pakan. Makanya pakan harus kita benar-benar kupas. Bisa nih nanti 2 hari itu hanya bahas pakan. Dari masalah jenis, masalah nutrisi, masalah pola pemberian, penyimpanan dan sebagainya kita kupas di situ. Supaya masyarakat tuh nanti pasti kalau sudah kita kasih tahu nanti, oh jebulnya enak loh. Beternak itu enak, bukan susah. Lah mereka menganggap susah itu karena ya mereka belum ada konsep yang benar. Belum ada ilmu. Belum ada ilmu. Nanti kalau udah ilmu enak. Nah, itu sementara ini kan petani-petani itu ya memang karena sambilan akhirnya ya asal pokoknya ternak ya asal ternak gitu. Iya. Jadi sementara ini seperti itu. Nanti anggapan mereka kan terbalik, Pak. Nggak taunya lebih enak miara banyak daripada sedikit. Itu gitu akan ya, kayak gitu nanti. Itu ada masanya nanti mereka akan bicara itu. Karena kalau memelihara sedikit kan harus dikerjakan sendiri, harus ngarit sendiri, ngasih makan sendiri. Begitu kambing kita banyak, 100, 200, kita ada tenaga kerja. Terus kita pakan bisa beli, gitu kan. Semua alat ada, kita mampu beli alat. Infrastruktur kita lengkap karena kita mampu beli. Karena dengan menjual anakannya itu. Nanti semua akan berjalan normal, enak, dan nyaman. Dan usaha yang paling nyaman ternak kambing. Apalagi orang kita, orang desa, orang yang istilahnya segala sesuatu yang mendukung ternak itu ada kalau di kampung atau di desa itu. Dan kemarin termasuk salah satu usaha yang tidak tergerus zaman. Terpengaruh oleh pandemi ini juga. Dan usaha yang tidak tergerus zaman, Pak. Mau dari zaman Nabi sampai sekarang usaha kambing ya tetap ada. Ya ada. Nggak bisa terus kambing itu nggak laku, nggak ada orang beli, nggak ada. Dari dulu sampai sekarang bahkan grafiknya meningkat terus. Sekarang aja orang yang RPH penyembelihan hewan yang termasuk kambing ini kan permintaannya meningkat terus. Yang dari sehari cuma 10 sekarang 20, yang sehari cuma 5 sekarang 15 terus. Lah mereka kan dapat bibit dari mana yang untuk dipotong? Kalau nggak masyarakat ini bahu membahu mengadakan bibit. Harusnya kita itu lebih maju daripada Australia. Karena kita hanya 2 musim. Itu tantangan Indonesia ya. Iya. Nah, ini ngomong untuk kambingnya Mas Yanto ini ada berapa jenis Mas yang di sini di Lurisai Farm? Kalau saya dulu konsep pertama itu saya kambing Kaligesing karena saya di Purworejo dan istilahnya kearifan lokal Purworejo itu adalah kambing etawa atau kambing Kaligesing. Kita piara itu sampai kita bikin kontes dan sebagainya. Sekarang harga kambing menjadi naik dan nah itu kan berkat ada kontes dan pengenalan tentang kambing itu sendiri ke masyarakat. Terus saya ada kambing perah. Yang di sini saya istilahnya punya keinginan saya kambing perah itu nanti ke Anglo-Nubian dan Cross Anglo. Terus saya ada kambing mini atau kambing kecil-kecil itu untuk kambing hias. Kalau kambing perah itu nanti kita pakai Anglo, kalau kambing hiasnya kita pakai Nigerian.
kambing yang klonya kita crossing dengan kambing Etawa. Karena Etawa itu sendiri dia punya dua fungsi, daging dan susu. Cuman yang di susu ini kurang maksimal. Akhirnya kita crossing dengan Anglo Nubian. Untuk meningkatkan literasi jumlah perhariannya. Nah, itu dengan kita mengawinkan dengan Anglo. Kenapa harus kita crossing? Supaya harganya terjangkau. Kalau pure blood kan mahal. Masyarakat nanti nggak mampu beli. Tapi kalau kita crossing, masyarakat mampu beli. Karena apa yang saya kembang biakan di luri saya ini, nanti akhirnya kita serahkan ke mitra-mitra kita di desa-desa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini baru di sini beberapa menit yang lalu ini, tapi sudah dapat ilmu yang banyak dan sangat menginspirasi sekali. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini di Dermaji khususnya, ini saya berharap nanti peternak-peternak Dermaji yang memang sekarang sudah banyak ini akan kembali bersemangat dan lebih optimal lagi dalam usaha ternaknya. Tapi itu dengan catatan bahwa peternakan kita itu harus dengan beternak dengan ilmu. Jadi beternak dengan ilmu, dan di situ ada banyak keberkahan. Itu tadi pesan yang disampaikan oleh Mas Yanto. Jadi terima kasih Mas Yanto untuk ilmunya. Siap. Dan nanti kapan-kapan kami mungkin akan pengen kesini lagi dengan teman-teman. Monggo. Ngaji soal ternak kambing. Monggo, yang penting nanti kita luri saya sanggup untuk mendampingi Dermaji. Siap. Bagus. Demikian teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.